warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Palaan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Palaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi membangun budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Bapak Ibu, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebagai pembawa acara saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara inti yaitu desiminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Siswanti. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Sobari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Palaan beserta dengan Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak yang mana rekan kita yaitu Bu Ari Siswanti saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, maka tentunya kami di sini mengucapkan selamat dulu kepada Bu Ari yang mana pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini bisa terjaring atau terekrut sehingga bisa menerima program-program yang ada di guru penggerak, yang mana kita tahu saat ini di pendidikan guru penggerak itu banyak sekali
Nah, Bapak Ibu, disinilah kita bisa mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya ambil contoh, yaitu sebuah kasus di mana siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini kasus seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, apabila kita memberikan suatu hukuman, maka hal yang dilakukan seorang guru ini contohnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contohnya. Kita juga bisa mengambil contoh yang lain, mungkin guru memberikan hukuman kepada siswa untuk lari mengelilingi lapangan seperti itu. Itu merupakan wujud dari sebuah hukuman. Dan di sini hal yang dilakukan guru adalah perasaan marah, sehingga akan menjadikan murid kita itu menjadi takut. Itulah sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Untuk mengerjakan PR-nya, tetapi tidak berada di dalam kelas, berada di luar kelas dengan jam yang bersamaan pada waktu kegiatan belajar mengajar. Bahkan kita memberikan konsekuensi kepada anak didik kita itu tetap dengan permasalahan yang ada, yaitu kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita mengerjakan PR tersebut. Bahkan juga bisa ditambah dengan tugas-tugas yang lain. Di sini sikap yang dibentuk oleh guru yaitu tegas, dan siswa di sini tetap menghormati peraturan yang ada. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri pribadi anak dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru terlebih dahulu tidak langsung memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi, tetapi langkah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu. Kenapa kok bisa terjadi? Terus untuk menyelesaikan permasalahan ini, hal apa yang bisa dilakukan agar permasalahan ini tidak bisa muncul kembali? Apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi guru di sini adalah lebih terbuka dan siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam tahap restitusi itu kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini saya uraikan pada slide berikutnya. Di sini Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol. Di sini saya ambil contoh kasus di mana siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai pendidik berada di 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini cara memecahkan masalahnya apabila kita sebagai guru itu berada di posisi kontrol penghukum, itu ya mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu merupakan suatu bentuk kita sebagai guru pada posisi kontrol penghukum. Kemudian apabila kita guru berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, itu hal yang bisa kita lakukan adalah beberapa kali kita sebagai guru itu memberitahu atas kesalahan yang diperbuat oleh siswa kita. Kita terus ulang, dikasih tahu kenapa kok kamu bisa melakukan hal tersebut. Atas dasar apa kamu melakukan hal tersebut, seperti itu. Sehingga di sini
apa yang dilontarkan, apa yang disampaikan guru itu merupakan suatu kedewaan kita terhadap anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah guru pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kita berusaha menghadapi anak murid didik kita atau murid kita itu seolah-olah dianggap sebagai teman kita, akan tetapi tetap pada satu tujuan, yaitu menyelesaikan permasalahan. Yang keempat adalah pemantau. Di sini yang bisa disampaikan oleh guru pada posisi kontrol pemantau dengan cara memberikan teguran, kamu sudah melanggar peraturan, dan apa konsekuensinya, itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita agar apa yang sudah menjadi permasalahan dan kesalahan anak didik kita bisa mengetahuinya. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Dan hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menanyakan. Di sini siswa tidak memakai atribut dengan lengkap. Kita bisa menanyakan, "Nak, kamu tahu apa kesalahanmu?" Dan kemudian kita juga bisa menyampaikan, atas kesalahan itu apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terulang kembali. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami dari kegiatan restitusi di sini saya menampilkan suatu contoh kasus permasalahan. Di sini ceritanya adalah seorang anak SMP yang sedang tidak menghiraukan gurunya. Mereka bergurau sendiri. Next. Nah, di sini ibu guru tersebut memberikan suatu teguran, di mana teguran itu yaitu, "Vivi, Natali, ada apa? Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya." Akan tetapi di sini anak tersebut tetap mengabaikan dan terus bergurau, bahkan melontarkan kalimat, "Ah ibu, santai saja bu." Di sini dapat kita ambil analisis kasus tersebut. Yang pertama, dalam kasus ini langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh guru tersebut, yaitu yang pertama adalah menstabilkan emosi. Next Bu. Nah, dengan cara anak tersebut kita panggil di dalam ruangan tersendiri, dalam arti tidak di depan umum ya, dan kita menanyakan tentang permasalahan yang terjadi. Next. Yang kedua, kita merefleksikan permasalahan, yaitu mengajak siswa memahami kesalahan tersebut. Kita sebagai guru bisa menanyakan terhadap permasalahan ini, hal apa yang bisa mereka lakukan. Contohnya, apabila seorang siswa memiliki kesalahan kepada gurunya, otomatis mereka akan bersedia untuk meminta maaf. Next. Nah, di sini langkah yang ketiga adalah merestitusi dengan cara adalah menentukan cara untuk memperbaiki kesalahan. Di sini kita sebagai pendidik harus bisa membimbing
harus bisa mengajak mereka menentukan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang murid kita lakukan sehingga mereka bisa kembali lagi ke pribadi menjadi anak yang benar. Next. Nah, di sini kita bisa meyakinkan atau bisa menanyakan kepada anak didik kita dalam menghadapi permasalahan ini, kita bisa menanyakan tindakan apa yang bisa kalian lakukan agar permasalahan ini bisa diselesaikan. Di sini dikuatkan dengan jawaban murid kita mungkin yang terjadi ya Bapak Ibu, mereka akan mengadakan diskusi kelompok bersama teman-teman membuat keyakinan kelas yang dimana ini adalah menuju ke disiplin positif. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah setelah menanyakan apa tindakan yang bisa mereka lakukan, kita tindak lanjuti dengan bagaimana cara murid kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Next one. Analisis yang berikutnya didapat. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Langkah-langkah apa yang telah mereka usulkan? Tadi di situ mereka mengusulkan akan berkelompok membuat keyakinan kelas. Jadi di sini adalah sudah sesuai dengan penerapan restitusi. Kemudian analisis yang ketiga, di dalam kasus tersebut posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni? Tentu saja Bu Eni tadi adalah berada di posisi kontrol sebagai teman dan dikuatkan dengan Bu Eni tetap menegur, mengingatkan Vivi dan Natali biar agar fokus di pembelajaran dan tidak ramai kembali. Nah, di sini didapat refleksi dari restitusi, yaitu tadi yang sudah disampaikan, mereka berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, yaitu tidak mengulangi ramai pada saat kegiatan belajar mengajar. Analisis yang keempat, jika kita sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Jadi kita bisa memberikan suatu tanggapan. Langkah yang dilakukan Bu Santi tersebut adalah sudah memenuhi tanggung jawab sebagai guru dan sudah mengikuti alur restitusi, mulai dari menenangkan diri siswa, memahami kesalahan siswa, dan memberikan usulan cara memperbaiki kesalahan pada siswa. Berikutnya Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita bisa berpedoman pada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas bisa kita wujudkan, bisa kita bentuk. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, nanti perlu saya sampaikan bahwa di sini keyakinan kelas itu tidak serta-merta adalah suatu peraturan. Jadi keyakinan itu bisa berasal murni dari nilai-nilai positif yang berasal dari
setiap individu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini menurut Bapak Ibu ini merupakan keyakinan atau peraturan? Peraturan ya? Iya, peraturan. Next Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa langkah bagaimana kita bisa membentuk suatu keyakinan kelas yang akan menjadi acuan untuk anak didik kita bisa bersikap disiplin positif. Di mana yang pertama adalah kalimat yang dibuat adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua bisa berupa pernyataan universal seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nilai universal yaitu bisa disiplin, saling menghormati, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat yang digunakan dalam menyusun keyakinan kelas itu kalimatnya yang positif, bukan kalimat yang negatif. Karena kalimat yang positif ini akan lebih mudah diingat dan menyenangkan bagi anak didik kita. Yang kemudian adalah kalimatnya singkat sehingga mudah untuk diingat. Kemudian kalimatnya sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah itu harus dilibatkan dalam penyusunan atau pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, berikut ini saya persembahkan contoh daripada kegiatan dalam penyusunan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan pembukaan dengan menyapa anak didik kita sebelum kita mengajar
Jika menghormati, jadi tahu ya antara perbedaan peraturan dan keyakinan. Hari ini mari kita membuat keyakinan kelas. Seperti apa yang telah disampaikan, nanti kalian menuliskan pada kertas stempel ini, tuliskan keyakinan yang muncul dari kalian sendiri. Saya yakin apa yang diterapkan dengan nanti kalian bisa melaksanakan, bisa menerapkan. Contohnya sudah apa? Saling menghormati, disiplin, bagikan stempel, kalian cukup menuliskan satu kalimat singkat, satu kalimat singkat. Paham ya? Jadi kan kalau sudah menerima bisa usul setelah cukup dengan kalimat singkat ya. Ayo Mas Fikri. Mas Fikri sudah. Oh iya, nanti aja. Ayo terus dulu. Sudah? Kalian bisa menempelkan pada lembar keyakinan di sini ya. Yang sudah bisa kembali ke tempat. Yang sudah bisa kembali ke
Ketika ini berarti yang kedua diterima ya. Di sini gambar T. Nomor 2 di sini gambar T. Pindah ke T. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Saya akan melaksanakan ujian dengan baik, tertib, jujur. Ya, ini berarti sudah bersikap jujur, masuk ke bersikap jujur sudah ya. Kemudian ini tidak mencolek saat ujian, tidak mencolek saat ujian, ini berarti keyakinan juga bersikap jujur. Sudah disepakati.
Nah, Bapak Ibu, demikian serangkaian video, di mana video tersebut adalah menunjukkan bagaimana cara kita bersama siswa kita untuk membentuk keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Di sini keyakinan kelas sudah terbentuk karena mengapa keyakinan kelas di sini memiliki manfaat dan memang penting untuk kita terapkan pada anak didik kita, yaitu yang pertama, pentingnya keyakinan kelas yaitu menciptakan suasana positif. Di sini keyakinan kelas membantu menciptakan suasana yang bisa mendukung secara positif dan yang memang sangat penting untuk proses belajar sehingga bisa berjalan dengan efektif. Yang kemudian pentingnya keyakinan kelas dibentuk bisa mendorong keterlibatan siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan didukung, mereka lebih cenderung untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kelas. Kemudian yang ketiga, bisa membangun karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas ini membantu membentuk karakter siswa sehingga mereka bisa menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas di sini bisa mengurangi suatu konflik. Dengan adanya kesepakatan bersama yang itu muncul dari dalam pribadi anak-anak dan disepakati bersama, maka di sini mereka bisa menerapkan nilai-nilai dan bisa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan sehingga potensi konflik dapat diminimalisirkan. Begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang berikutnya kita uraikan atau saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Ini adalah kelanjutan daripada uraian restitusi yang di depan tadi, bahwa di dalam melaksanakan segitiga restitusi ada tiga tahap, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku itu pasti memiliki suatu alasan mengapa bisa terjadi maupun mengapa bisa dilakukan. Yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita pribadi. Kita sekali lagi melihat video bentuk daripada penerapan segitiga restitusi. Permasalahan yang muncul yaitu yang pertama adalah salah satu siswa secara sengaja mengambil mainan milik temannya. Mari kita akhiri tapi sebelum kalian beristirahat, nanti diusahakan awalnya semua harus perhatikan ya. Dan kalau beristirahat harus berada di mari kita akhiri pembelajaran ini yaitu dengan bisa sekarang satu hati, satu tujuan bersama kita menang.
Di sini merupakan hal kita sebagai pendidik. Dan pada kasus yang pertama di sini saya memposisikan saya sebagai memunculkan rasa bersalah. Iya, Bu, saya ada rekomendasi sebentar, tapi saya tidak termasuk di dalam bahkan teman-teman nanti tidak akan percaya kembali pada Mbak Tasya. Nah, Mbak Tasya, berarti apabila mau mengambil dari orang lain, berarti Mbak Tasya harus bagaimana dulu? Iya, Bu, harus aku mau Harus menjelaskan terlebih dahulu. Sekarang menurut Mbak Tasya, kenapa meminta izin sama PP sebelum kita meminta kembali? karena itu milik orang-orang baru jadwalkan ini hak atas barangnya mereka sendiri. Jika tidak meminta izin maka tidak menghormati mereka. Tepat sekali, karena setiap orang itu memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai, terutama milik mereka. Dengan meminta izin, berarti kita Mbak Tasya sudah menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan kepercayaan kepada teman-temannya. Mbak Tasya, dari peristiwa ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi masalah yang kembali? Dan ini merupakan kasus kedua di mana saya memposisikan sebagai pada posisi control manager. Di sini di mana salah satu siswa secara tidak sengaja menimbulkan masalah, yaitu menumpahkan semen di dalam kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi kotor. Sebagai posisi manajer ini, hal yang saya lakukan bisa Bapak Ibu perhatikan pada video yang berikutnya ini. Bisa diceritakan mengapa terjadi? Oh,
terbuka, sehingga hal itu juga bisa menciptakan ruang kelas yang tidak menggunakan untuk dengan peristiwa tadi menurut Pak Bangsa, semua Demikian tadi dua kasus di mana merupakan dari wujud segitiga restitusi. Yang pertama kasus pertama itu saya berada di posisi sebagai memunculkan rasa bersalah, dan kasus kedua saya memposisikan sebagai manajer. Dari kegiatan restitusi yang saya lakukan, maka dari anak-anak yang memiliki permasalahan bisa menyampaikan pesannya, apa yang dihasilkan dari kegiatan kita. Demikian tadi video dari kegiatan restitusi yang saya laksanakan. Dalam penerapan program disiplin positif ini, kita sebagai pendidik memang hendaknya memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang contoh pada posisi manajer, di mana yang bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga di sesi belajar kita hari ini membawa manfaat dan dapat diwujudkan sebagai pelajar berprofil Pancasila, dan kita
bisa melaksanakan pendidikan ini sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Berikutnya Bapak Ibu, di sini sudah selesai ya. Secara tidak sadar kegiatan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini cukup di sini. Mungkin untuk sesi berikutnya yaitu harapan bagi saya nanti Bapak Ibu memberikan suatu tanggapan, saran maupun mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan saya berharap nanti kita bisa mendapatkan suatu pencerahan berdasarkan materi dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah kita ini. Monggo Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu pada Bu Ari yang sudah luar biasa menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Semoga nanti dapat berdampak positif juga di sekolah dan dapat diterapkan dan untuk berkolaborasi bersama. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan, dalam budaya positif tadi kan ada disiplin positif. Nah, disiplin positif kan tubuhnya itu dari dalam ya, dari dalam tidak ada kayak ada pengaruh hukuman ataupun penghargaan dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang sampai sekarang kadang saya masih merasa kesulitan gitu untuk menumbuhkan jiwa disiplin positif dalam diri dan juga anak-anak juga yang benar-benar mereka sadar kalau aku harus belajar ini, kalau tidak belajar nanti gini gimana ya, ada gimana caranya menumbuhkan jiwa tanggung jawab itu dalam diri anak-anak dan juga pada guru juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin sebelum saya menjawab dari Bapak Ibu ada yang ingin membantu atau memberikan jawaban. Jadi begini ya Bapak Ibu, memang dalam penerapan disiplin positif ini kita mengharapkan untuk anak didik kita itu bisa memunculkan nilai-nilai yang positif itu murni dari dalam mereka sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya kita sebagai pendidik itu tidak bisa atau belum bisa 100% menerapkan itu semua, dan ini merupakan menjadi suatu acuan atau suatu motivasi bagaimana kita menjadi seorang pendidik itu usaha apa dan upaya apa agar anak didik kita itu terbentuk pribadi yang bisa menerapkan nilai-nilai positif tersebut. Dan di sini mungkin saya bisa menjawab untuk bisa menanamkan nilai-nilai positif yang terbentuk pada anak didik kita. Terlebih dahulu kita bisa mulai dari kita sendiri sebagai seorang guru. Kita memberikan contoh. Kita bisa memberikan contoh yang mungkin bisa ditiru atau diterapkan untuk anak didik kita. Mungkin bisa berawal dari hal sekecil apapun. Itu contohnya kita bisa berangkat ke sekolah lebih awal atau lebih pagi. Kemudian kita menyambut mereka dengan senyuman, dengan sapaan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa sayang. Mungkin seperti itu anak didik kita akan muncul, oh iya, saya diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru, saya disambut, saya dikasih sapaan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit sebagai contoh dan jawaban untuk Bu Ulfa. Mungkin dari yang lain sudah Bapak Ibu? Alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah
yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa diberikan waktu yang tercukupi, dan saya sebagai calon guru penggerak selaku narasumber atas kegiatan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila dalam menyampaikan materi ada banyak salahnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, dalam kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ari yang telah memberi materi yang sangat-sangat istimewa dan juga pembelajarannya sangat-sangat menyenangkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Ari bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya acara tadi, mari kita tutup acara tadi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.